Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alvan Rido Hutapeya, Andika Ria Andini, Nur Hafika, Pebi Fitri Anasari, Satria Tubagus, dan Siti Ayu Anissa akan mempresentasikan mengenai materi fungsi kontinu bagi mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Asis Prof. Linda Rosemary Tambunan MSI. Adapun submateri bagi presentasi kami ini adalah yang pertama, definisi fungsi kontinu, yang kedua, teorema-teorema fungsi kontinu, yang ketiga, kriteria fungsi kontinu, dan yang terakhir, kombinasi fungsi kontinu. Bagi submateri yang pertama akan dijelaskan oleh Andika Ria Andini. Dipersilakan. Assalamualaikum, saya Andika Ria Andini dengan NIM 1903842020059. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi dari fungsi kontinu. Oke, langsung saja kita masuk ke definisi fungsi kontinu. Jadi, apa itu fungsi kontinu? Kita misalkan suatu fungsi f dikatakan kontinu di C elemen A, B jika memenuhi tiga hal berikut. Fungsi f itu terdefinisi di C yaitu fc ada. Yang kedua, limit fungsi x untuk x mendekati C ada. Yang ketiga, limit fungsi x untuk x mendekati C sama dengan fc. Selanjutnya, untuk fungsi f dikatakan diskontinu di C jika f tidak kontinu di C. Fungsi f juga dikatakan kontinu pada himpunan A subset A, B jika f kontinu di setiap C elemen himpunan A. Selanjutnya masih mengenai definisi, tapi ini definisi dari teorema-teorema fungsi kontinu. Ada definisi yang pertama, misalkan f terdefinisi pada selang buka yang memuat A. Fungsi f kontinu di A jika limit fungsi x untuk x mendekati A sama dengan fa. Kita perhatikan bahwa definisi ini secara implisit memerlukan tiga hal untuk dipenuhi agar f kontinu di A. Apa aja itu? Yang pertama, fungsi A terdefinisi yaitu A berada di domain F. Kemudian, limit fungsi x untuk x mendekati A ada. Yang ketiga, limit fungsi x untuk x mendekati A sama dengan fa. Definisi yang kedua, di sini kita lihat suatu fungsi f kontinu dari kanan di A jika limit fungsi x untuk x mendekati A dari arah kanan sama dengan fa, dan f kontinu dari kiri di A jika limit fungsi x untuk x mendekati A dari arah kiri sama dengan fa juga. Definisi yang ketiga, sini dikatakan suatu fungsi kontinu pada interval jika fungsi tersebut kontinu di setiap bilangan dalam interval tersebut, atau jika f terdefinisi hanya pada satu sisi titik ujung, maka yang dimaksud kontinu pada titik ujung tersebut berarti bahwa kontinu dari kiri atau kontinu dari kanan. Oke, sekian penjelasannya saya. Makasih. Terima kasih Eka atas penjelasannya. Baiklah, bagi contoh dan pembahasan fungsi kontinu akan dijelaskan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Pebi Fitri Anasari dengan NIM 19038420070. Pada contoh 1, fx sama dengan x kuadrat dikurang 1 per x dikurang 1 itu tidak terdefinisi pada x sama dengan 1. Jika kita substitusikan x sama dengan 1 pada penyebutnya ini, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka kita tahu bahwa fungsi tersebut tidak terdefinisi. Berarti syarat 1 pada kekontinuan fungsi itu tidak terpenuhi. Maka f itu dikatakan tidak kontinu di x sama dengan 1. Bagi contoh yang kedua, fx sama dengan x ditambah 1 bagi x lebih besar dari 1.
fx sama dengan 10 bagi x sama dengan 1 dan fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 bagi x lebih kecil dari 1. Fungsi f ini akan bernilai 10 untuk x sama dengan 1, yaitu f1 sama dengan 10. Bisa dilihat ya pada yang kedua ini. Sedangkan jika kita lihat pada limit kanannya yang atas ini, jika kita substitusikan x sama dengan 1 pada fungsi tersebut, 1 ditambah 1 itu sama dengan 2, maka limit kanannya sama dengan 2. Jadi, limit kanannya itu tidak sama dengan f1. Dengan demikian, f dikatakan discontinue di x sama dengan 1. Bagi contoh yang ketiga, fx sama dengan x ditambah 1 bagi x lebih besar dari 1 dan fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 1 bagi x lebih kecil atau sama dengan 1. Fungsi f ini akan bernilai 1 untuk x sama dengan 1 jika kita substitusikan x sama dengan 1. Jadi 2 dikali 1 kuadrat 2 dikurang 1 sama dengan 1, yaitu f1 sama dengan 1. Sedangkan jika kita lihat pada limit kanannya, itu sama dengan 2, maka limit kanannya tidak sama dengan f1. Dengan demikian, f dikatakan discontinue di x sama dengan 1. Bagi yang keempat, fx sama dengan x tambah 1 bagi x lebih besar dari 1, fx sama dengan 2 bagi x sama dengan 1, dan fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 bagi x lebih kecil dari 1. Fungsi f ini akan bernilai 2 untuk x sama dengan 1. Bisa dilihat ya pada yang kedua ini, yaitu f1 sama dengan 2. Sedangkan jika kita lihat pada limit kanannya dan juga limit kirinya itu masing-masing itu sama dengan 2, maka limit x mendekati 1 bagi fx itu sama dengan 2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa limit sama dengan f1. Dengan demikian, f itu dikatakan continue di x sama dengan 1. Baik, nama saya Sarjito Bagus dengan NIM 190384202042 dan saya akan menjelaskan tentang teorema fungsi kontinu dan kriteria fungsi kontinu. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu teorema fungsi kontinu. Teorema pertama yaitu jika f dan g kontinu di A dan jika c adalah konstanta, maka ada beberapa fungsi-fungsi yang juga kontinu di A. Contohnya yaitu pertama yaitu f ditambah g. Ini menyatakan bahwa ada operasi yang diantara fungsi f dan fungsi g, yaitu fungsi penambahan. Maka nantinya jika limit x mendekati A pada fx ditambah dengan gx, maka dia akan kontinu pada A. Rumus ini juga berpengaruh pada f dikurang dengan g atau fungsi f dikurangin fungsi g, c dikalikan f atau konstanta dikalikan dengan f, fg atau fungsi f dikalikan fungsi g, dan juga fungsi f dibagi dengan fungsi g dengan syarat ga itu tidak sama dengan 0. Baik, selanjutnya itu teorema kedua, yaitu jika f kontinu di B dan limit x mendekati A pada gx itu sama dengan B, maka limit x mendekati A pada fgx sama dengan fb. Di sini nyatakan bahwa kita menambahkan fungsi lagi pada kedua belah pihak, yaitu kita menambahkan fungsi f. Pada satu pihak sebelah kiri itu kita menambahkan f pada gx-nya, dan pada pihak sebelahnya lagi pada B kita menambahkan FB. Dalam hal ini kita mau mengelompokkan pada suatu fungsi yang dimana kita mengambil fungsi adalah fungsi fx, yang dimana nantinya fgx itu menjadikan fx kita dan fb itu adalah fa kita pada fungsi kontinu. Dengan kata lain, limit x mendekati A pada fgx itu sama dengan f limit x mendekati A pada gx. Di sini merujuk pada suatu sifat daripada limit jika ada konstanta atau fungsi yang menjadi suatu fungsi lainnya, maka kita bisa mengeluarkannya ataupun kita bisa melepaskannya. Sama seperti fgx menjadi f limit x mendekati A pada gx. Secara khusus, jika G kontinu di A dan F kontinu di GA, maka fungsi komposit F
OG kontinu di A. Selanjutnya itu teorema 3. Misalkan F kontinu pada selang tutup A, B, dan misalkan N sembarang bilangan di antara FA dan FB. Nah, dengan syarat di mana FA tidak sama dengan FB, maka akan ada bilangan C yang ada di antara A dan B. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke materi ketiga, yaitu kriteria fungsi kontinu. Misalkan F yaitu A yang merupakan bilangan real dan C suatu titik limit dari A, maka pernyataan berikut ekuivalen, yang dimana limit X mendekati C pada Fx sama dengan L. Jika Xn atau X pada bilangan N sembarang barisan bilangan real di dalam A yang konvergen ataupun sama ke C, maka Fxn itu konvergen ataupun akan sama kepada Fc. Perkenalkan, nama saya Hafika dengan NIM 190384202050. Di sini saya akan menjelaskan submateri mengenai kombinasi fungsi kontinu. Kombinasi fungsi kontinu. Pada kombinasi fungsi kontinu terdapat beberapa teorema. Teorema yang pertama, misalkan f dan g adalah fungsi pada A ke real, keduanya fungsi yang kontinu di C elemen A dan koefisien elemen R, maka yang pertama f ditambah g, f kurang g, f dikali g, dan koefisien dikali f semuanya kontinu di C. Yang kedua, jika H adalah fungsi pada A ke real, kontinu di C dan Hx tidak sama dengan 0 untuk semua X elemen A, maka pembagian F dengan H juga kontinu di C. Pembuktian yang pertama, misalkan C adalah titik limit dari A. Karena F dan G kontinu di C, maka limit Fx untuk X mendekati C sama dengan Fc, dan limit Gx untuk X mendekati C sama dengan Gc. Berdasarkan teorema limit, maka limit F tambah Gx untuk X mendekati C sama dengan limit Fx untuk X mendekati C ditambah limit Gx untuk X mendekati C sama dengan Fc ditambah Gc sama dengan F tambah Gc. Oleh karena itu, F tambah G kontinu di C. Untuk yang lainnya dapat dibuktikan dengan cara yang sama. Yang kedua, karena C elemen A, maka Hc tidak sama dengan 0. Tetapi karena Hc sama dengan limit Hx untuk X mendekati C, dan berdasarkan teorema diperoleh F per H C sama dengan Fc per Hc sama dengan limit Fx untuk X mendekati C per limit Hx untuk X mendekati C sama dengan limit F per Hx untuk X mendekati C. Oleh karena itu, pembagian F dengan H kontinu di C. Saya Pangedo Tapia dengan NIM 190384253. Kali ini saya membahas contoh soal kekontinuan fungsi. Contoh soal kekontinuan fungsi. Yang pertama, fx sama dengan x kuadrat kurang 3x kurang 1 bagi x kuadrat kurang x kurang 6. Fungsi fx dapat dituliskan sebagai fx sama dengan gx per ax. Pembilang atau gx merupakan fungsi polinom yang kontinu pada setiap bilangan real. Dan juga penyebut atau ax merupakan fungsi polinom yang kontinu pada setiap bilangan real, tetapi ax tidak sama dengan 0 ketika x sama dengan 3 atau x sama dengan min 2. Penyebut adalah 0. Jadi fungsi fx kontinu di seluruh bilangan real
kecuali di 3 dan negatif 2. Yang kedua, fx sama dengan x tambah sin x. Fungsi fx dapat dituliskan sebagai penjumlahan dua fungsi atau fx sama dengan gx tambah x. Gx merupakan fungsi polinom dan ax merupakan fungsi trigonometri. Keduanya kontinu di setiap bilangan real, jadi fungsi gx kontinu di semua bilangan real. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Ayu Anissa dengan NIM 190384202031 akan menjelaskan mengenai teorema 2 pada kombinasi fungsi kontinu. Yuk kita simak videonya. Teorema 2 pada fungsi kontinu berbunyi, jika f kontinu di B dan limit x menuju C dari Gx sama dengan B, maka limit x menuju C dari f Gx sama dengan f buka kurung limit x menuju C dari Gx sama dengan fb. Jika G kontinu di C dan f kontinu di GC, maka f bundaran G kontinu di C. Pembuktiannya, limit x menuju C dari f bundaran Gx sama dengan limit x menuju C dari f buka kurung Gx sama dengan f buka kurung limit x menuju C dari Gx sama dengan f buka kurung GC sama dengan f bundaran GC. Contohnya, tentukan di manakah fungsi berikut kontinu dari fx sama dengan cos x pangkat 4 min 3x plus 1 per x kuadrat tambah 3x min 4. Fungsi fx dapat dituliskan sebagai komposisi dua fungsi atau fx sama dengan g bundaran hx, dengan hx sama dengan x pangkat 4 min 3x tambah 1 per x kuadrat tambah 3x min 4, sedangkan gx sama dengan cos C. Pada hx, penyebutnya bisa kita faktorkan, sehingga menjadi buka kurung x plus 4 tutup kurung buka kurung x min 1. Maka titiknya adalah min 4,1. Nah, karena hx merupakan fungsi rasional yang kontinu pada domainnya, yaitu di R selain min 4,1, dan gx merupakan fungsi kosinus yang kontinu di setiap bilangan real, maka fungsi fx kontinu di R selain min 4,1. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Itu saja penjelasan materi bagi fungsi kontinu. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.